Sudah? Shalom. Shalom. Horas ma dihita saluhuna, ruas ni Tuhata Yesus Kristus, dihamu amanami inanami haanggi na pinariboto, na yang pukotama partangyangatta di bagasa tikyon. Amanginang nama dohoti pertangyanganon melalui live streaming YouTube, manang melalui link Google Meet naung dibagi Twitter, adorang so tapuka partangyanganon, nama buaton tangyang pangodiano nanon, pinasahat ma tu amang situa JP Manalu. Hadir. Mulai ati amang. Atong. Ati boha siak kita na melalui Google Meet, adong nanaing pasahaton tangyang sipangidon. Sonari ma tu tapasahat tu amang situa JP Manalu. Amang, kami minta didoain supaya selalu sehat karena ada dari kantor, dari Kodam, rumah ini minta dikosongkan gitu loh, Amang, bulan 12 akhir nanti. Adong dope amang inang. Molodang adong be pinangido ma tu amang situ JP Manalu asa dibuat toma tangyang secara umum tu saluhuna ruas ni Huriata. Atong adorang so tamulai pertangyangata di Bornginon taparade ma rohanang pikirata masuk mahita tu tangiang nahohom. Amen. Tapuk kama pertanyangata di Bornginon, marede mahita sian buku ede nomor 557, ayat naparjolo dohot ayat napaduahon. Hite-hite goarni debata ama,
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran, sian debata tuhita, gabe hatigoran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan. Sailehon jala patubu madihami, haporsyaon na sitong. Tabay ma haporsyaon nami ganupari, asalam togu. Lehom madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot di dongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami. Sayoloi ma pangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanginang tabegema hatani debata nagabe turpuk epistel di partangangata di Bodarion, na tarsurat sian Yohanes bidualu, memuka sian ayat 30, sahat rodi ayat 30 di jahahok kami mak. Asa di nama katahoni ibana, torop magabe porsea di ibana. Dungi di dok Yesus matu akka Jahudi, naung gabe porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisiakku. Dungi tadau munama nasitongi, jala paluau ni nasitongi mahamu. Jadi dialusi nasidama ibana, nin nama. Pinoparni si Abraham dohami, dangduk kami mengadop di halak. Buasa dohonomu, paluau mahamu. Dungi di dok Yesus ma mengalusi, tutu si tutudo na hudokot tuhamu. Hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa. Dada totong hot di bagasan anggo hatoban. Anakido bisi totong. Molo di palua anaki hamu, nama lua si tutu mahamu. Olak nido sahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 580, ayat naparjolo dohot ayat napaduahon. Asini rohama dihamu dohot dame, nasia debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan di bagasan bason, di patu pahuria tedo ima pertanyaan rumah tangga, songo dalat tamar saur rabdot hatan debata, alani nagawi jamita, di pertanyaan tabornginon iman tersurat di 2 Musa 4 ayat 10 saha rodia 20. Di bahasa Indonesia Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia.
Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jikalau engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 430 tahun bangsa Israel berada di dalam pembuangan. 430 tahun. Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain 350 tahun. Berarti lebih lama bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Tentu awalnya amang-inang, kalau kita baca dalam Kejadian 46 ayat 26 sampai dengan 27, Yakub, anak-anak Yakub beserta dengan rombongannya sekitar 70 orang berangkat ke Mesir oleh karena kelaparan. Tetapi dalam rangka 430 tahun jumlah mereka menjadi 2 juta. Kalau kita baca nanti Keluaran 12 ayat 37, jumlah mereka itu sekitar 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Berarti kalau dihitung secara total, ikut perempuan dan anak-anak sekitar 2 juta jiwa. Saudara-saudara, mereka telah tinggal di tanah Kanaan, di tanah Mesir. Tetapi mereka diperbudak, ditindas. Tidak ada kebebasan beribadah, tidak ada kebebasan berpolitik. Mereka dianiaya, mereka hanyalah kuli, mereka tidak bisa bebas. Mereka berteriak dan menjerit supaya mereka memperoleh kemerdekaan. Kalau kita baca dalam Keluaran 2, orang Israel dipukuli ketika mereka harus dipaksa bekerja. Namun saudara-saudara, sama seperti kita orang-orang Batak khususnya, makuling do mudar ninna. Demikian juga dengan Musa waktu itu. Ketika Musa berada di istana Firaun, ketika dia melihat saudaranya orang Israel dipukuli orang-orang Mesir, dengan spontan batinnya bergelora.
Jiwanya berontak sehingga dia harus membunuh orang Mesir itu. Kita baca lagi ke depan ayat itu, ketika orang Mesir berantem dengan orang Israel, Musa datang membela orang Israel. Maka orang Mesir itu berkata, bah, asa songon nama saido, asa pamato mulu musai halak Mesiri, ngai boto raja Pirau ninina. Saudara-saudara, inilah yang membuat Musa takut. Akhirnya dia lari ke Midian dan tinggal di rumah Jitro. Saudara-saudara, menjerit, menangis, berdoa, memanggil nama Tuhan karena sakitnya hidup di dalam penjajahan. Mengulu di bagasan hatuban, maka tentu kita sepaham seruan mereka adalah bebaskanlah kami. Seruan mereka adalah bebaskanlah kami. Tentu amang-inang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama 430 tahun mereka dijajah, mereka diperbudak, mereka diperdaya oleh bangsa Mesir. Demikian juga dengan bangsa Indonesia, 350 tahun diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tentu nenek moyang kita menjerit, nenek moyang kita menangis, membutuhkan pembebasan. Saudara-saudara yang terkasih, semua ingin merdeka. Semua ingin merdeka. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan itulah cita-cita negara kita. Kita memperoleh kemerdekaan. Kita memperoleh kebebasan. Kebebasan di dalam berbicara, kebebasan di dalam berpolitik, kebebasan atas kemiskinan, kebebasan atas segala penderitaan, dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu adalah hanyalah bersumber dari Tuhan. Apakah amang-inang saudara-saudara ingin merdeka? Ketika kita merayakan 17 Agustus, perayaan Indonesia 76 tahun merdeka, semuanya kita mengatakan merdeka. Tetapi pada saat ini kita menderita oleh karena COVID. Benarkah kita menyerukan kita merdeka? Nonsen amang-inang. Berarti hanya bersandar kepada Tuhanlah kemerdekaan itu nyata. Hanya bersandar kepada Tuhanlah kita memperoleh kebebasan. Songon na moru, songon na habang sudi boban na borati. Ido bay na roto at Jesus madok, ro mahamuna luza, dot akkana sorat, asa hupasonang toldimuna. Datanglah kepadaku, hai kamu yang lemah dan letih. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekarang perjalanan hidup manusia, perjalanan bangsa kita sekarang, pemerintah begitu capek mengatasi pandemi, gereja kita juga, masyarakat kita juga, dan lain sebagainya. Seruan ini datang kepada kita. Bebaskan dirimu. Jangan kamu tertekan. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, janganlah engkau bersedih. Tetapi percayalah kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka ketika kita amang-inang bersandar kepada Tuhan, pada pertanyaan ini saya
menyapa amang inang saudara-saudara dengan seruan merdeka. Iya, ala molo nunga marhapo satu Yesus kita tung sonang do pakilalata. Atik pedong kita na so mangan, sonang do pakilalaan. Atik pedong kita na marsait noeng, sonang do pakilalaan. Atik pegulang persoalan-persoalan hidup noeng di bagasan nguluton, alay sonang do pakilalaan. Alanya, ala di bata dongata. Namang utamang do tama kenang dito giho tulpukod do hita ima na dipakai do hita songos si Musai membebaskan orang-orang yang tertawan. Molo tasaha di bidutulu ayat 10. Dung di Midian si Musai rodo debata majoi bana. Musa berhak maho. Saya yang mengutus kamu untuk membebaskan umatku. Jadi Tuhan yang mengutus, memilih Musa. Demikian juga dengan kita. Tuhan memilih kita dan mengutus kita untuk menjadi agen pembebas. Dipakai di batalo hita asa borhat lau peluahon akana tarzorat akana tertindas do takanasi. Alani ido molo tazaha di bidutula sapulusia saatnya kita pergi. Berarti saatnya, inilah saatnya kamu harus berangkat. Karena apa? Karena orang-orang yang ingin membunuhmu telah mati. Nah, Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Sama seperti pengutusannya kepada Musa. Multazah di ayat 10 nung amati biakana nang marsaka pamati okoy. Alani borhak moho, pergilah ke Mesir. Bebaskan mereka. Saatnya engkau pergi. Saudara-saudara, Musa menjawab panggilan itu. Dia berangkat setelah terlebih dahulu permisi kepada mertuanya Jitro. Dia membawa istrinya Zifora dan membawa anaknya Gerson harus berangkat melihat saudara-saudaranya, membebaskan saudara-saudaranya. Tetapi amang inang, Tuhan mengutus Musa bukan sekedar mengutus, tetapi kuasa Tuhan menyertainya. Tuhan memberikan kepada Musa tongkat, agar tongkat itu dipakai Musa menunjukkan mujizat Tuhan di depan Firaun. Tuhan juga mengatakan kepada Musa bahwa Firaun akan dibuatnya menjadi keras hatinya. Aku akan membuat Firaun mengeraskan hatinya. Jadi seakan-akan molo ta pahamion babu dapat dibatama bain lam takang colma. Sebenarnya tidak itu maksudnya. Karena memang Firaun itu adalah orang yang sangat keji, yang sudah tertutup hatinya berbuat kebaikan. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak akan terbuka lagi hati dari Firaun. Jadi ketika Firaun tidak mau bertobat, ketika Firaun tidak mau tergerak hatinya, pada saat itulah Firaun semakin jatuh, dan semakin cepat menerima hukumannya. Katakanlah kepada Firaun, beginilah firman Allah. Karena firman Allah itu berkuasa. Jadi dang hatani si Musa dan si Dononna, tetapi hatani debatado. Kalau dia masih tetap menolak, maka anak sulungnya akan mati. Itulah tulah ke-10. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Musa telah membebaskan umatnya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir,
membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Mereka keluar ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Amang inang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui khotbah ini apa yang mau kita ingat? Apa yang menjadi implementasinya? Yang pertama, kalau kita baca pasal 3 ayat 7, oleh karena kepedihan, oleh karena kejamnya Raja Firaun, oleh karena sakitnya yang tertindas, bangsa Israel itu menjerit-jerit. Mereka memanggil-manggil Allah. Mereka berdoa dengan sesungguhnya. Maka dalam ayat 7 itu dikatakan, telah kudengarkan seruan umatku. Nunga hutangi hobbe aka anggu-kanggu ni bang suki. Nunga rona sida jauh-jauh tuau. Nah, ini mengingatkan kita amang di masa yang sulit ini. Mungkin kita menangis, berdoa oleh karena pandemi ini. Kalau kita sekarang masih menjerit, tetaplah menjerit. Kalau kini kita masih berdoa, tetaplah berdoa. Kalau kini kita masih menangis oleh karena pandemi ini, tetaplah menangis. Karena apa? Tuhan mendengarkan tangisanmu. Tuhan mendengarkan seruanmu. Tuhan mendengarkan doa-doamu. Kita semuanya yang ada di sini memiliki pergumulan. Pergumulan apapun itu, menjeritlah kepada Tuhan. Kalau kurang kuat amang-inang, masuklah ke pintu kamarmu, menjeritlah kepada Tuhan. Kalau kita baca pasal 3 ayat 7 ini, Tuhan mengatakan, telah kudengarkan seruan umatku. Berarti doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Maka Tuhan akan mengutus para pembebas. Kalau kita baca dalam Yesaya 6, siapakah yang akan kusuruh untuk memberitakan firman Tuhan? Siapakah yang akan kusuruh untuk membebaskan bangsaku? Sama seperti jawaban dari Yesaya. Yesaya 6 ayat 8. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Jadi saatnya lah kita juga dipanggil. Saatnya lah kita orang percaya dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang menderita. Kalau kita tidak boleh membebaskan orang-orang yang menderita, panomat unang tabay bubana, panomat unang jorat todongammu. Tetapi Tuhan menginginkan Anda, menginginkan kita semuanya, jadilah agen pembebas yang dipilih Allah. Apapun yang bisa kita perbuat agar teman kita, saudara-saudara kita bisa terbebas dari masa yang sulit ini. Khususnya di masa pandemi ini amang-inang. Kita sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa, saatnya engkau pergi. Saatnya juga kita amang-inang sekarang harus saling berbagi, saling meneguhkan, saling memperhatikan. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih dan mengutus kita menjadi agen pembebas. Demikian keterangan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Saatnya kita masuk ke topik diskusi. Kami serahkan kepada Amang-Inang kalau ada yang bertanya untuk memperdalam khotbah kita hari ini. Ada orang Amang?
Amang si Marmata majo sa sektor tulu. Halo, Amang. Oras, Amang. Oras dito, Sudi. Mulate, Mamang. Horas, horas. Nalau dusu pun ison kan, Amang. Apar dulu. Lu rasa. Olah saya ada gue darah. Kenapa Allah membiarkan Firaun untuk mengeraskan hatinya? Imamang, Ulah kijo mang? mengapa Allah membiarkan Firaun untuk mengeraskan hatinya, Mang? Ya kalau misalnya begitu, kenapa Firaun bersikeras dengan tindakannya, dengan kekuasaannya? Iya, jadi saya juga tadi memperdalam tentang ayat, maka aku akan mengeraskan hati Firaun. Kok bisa ya Allah mengeraskan hati Firaun? Gitu kan? Bukankah Allah itu harus melunakkan hati Firaun supaya dia bertobat? Oh, ternyata yang mau dia tunjukkan di sini adalah karena Firaun itu orang yang sangat keji. Jadi kalau kita baca nanti di pasal 1, dia mengumumkan ke tengah-tengah Mesir supaya anak laki-laki dari keturunan orang Israel dibunuh. Nah, jadi keji banget dia nih. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh Musa, dia tidak akan mampan. Pasti semakin tertutup hatinya. Karena apa? Karena kekejian hatinya. Jadi bukan Allah yang membuat dia semakin mengeraskan hati, tetapi karena memang hatinya yang semakin keras. Nah, jadi ketika hatinya semakin keras, ingat murka Allah semakin dekat dengan dia. Sarupa di doho jolma aka napagi jakorohana napara di dirina dui nagabi alo ni debata. Arong kotar surati napa jongjong dirina do nagabi alo ni debata ganub jolma napati boho dirina. Sama seperti Firaun. Jadi Firaun itu semakin mencongkakkan dirinya, dia tidak mau mendengarkan safaan firman Tuhan, akhirnya murka Allah semakin dekat dengan dia. Jadi kita lihat nanti kita baca Amang, ternyata mulai setelah tula kelima, disitulah Firaun itu semakin mengeraskan hatinya. Jadi bukan dari tula pertama, bukan. Karena apa? Karena apa yang diperbuat oleh Musa selalu bisa ditangkis. Nah, contohnya katak. Ternyata ahli-ahli sihir di Mesir bisa menangkisnya. Air berubah menjadi darah, bisa mereka menangkisnya. Tetapi yang tidak bisa ditangkis oleh Firaun adalah kematian anak sulung. Karena apa? Karena Tuhan berkata, potonglah dombamu, maka setiap darah domba harus kau bikin di depan pintu rumahmu. Maka ketika aku lewat, anggota keluargamu tidak akan meninggal. Tetapi orang-orang Mesir akan meninggal anaknya yang sulung, karena tidak ada tanda darah dari domba itu. Jadi tula yang ke-10, kematian anak sulung, tidak boleh ditangkis oleh Firaun. Pada saat itulah Firaun melunakkan dirinya. Kira-kira begitu Amang Simar Mata? Ada lagi yang lain Amang? Amang MC Hombing, MKes. Ada yang suku-suku Amang?
Adong lebih amang situ JP Manalu. Kalau tidak amang syukur amang menabai nong pindah torang nyamang idora bersyukur nyamang Simar Mata. Jadi menurut saya memang dalam perikopon Fir'aun sendiri mengeraskan hatinya. Alai di dalam perikop lain di buku NBDI ada na dipaluas di bata apa jadi marduga na maraha aka sisian di bata isarana raja dikeraskan hatinya, tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk semakin meneguhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi ada dalam beberapa perikop, kalau kita lihat perikop-perikop Alkitab secara keseluruhan, ada juga yang diizinkan Tuhan orang lain, mungkin dalam konteks Ayub misalnya, yang paling fenomenal lah ya. Tuhan memberikan sedikit tanda petik kewenangan kepada iblis untuk menguji Ayub. Tapi dengan satu kata kunci, tidak boleh diambil nyawanya. Nah, mungkin dalam perikop ini juga yang berkaitan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, kita nggak tahu apa ini bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau melihat positifnya, mungkin kita sebagai umat Tuhan harus semakin mengendalikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya tetap harus mengandalkan. Jikapun ini, karena kita belum paham, apakah itu bagian dari seperti Tuhan memberikan ruang kepada iblis menguji Ayub, atau ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang dikeraskan hatinya saat ini, yang tidak mau taat prokes dan segala macam. Akibatnya kita semakin sulit, pemerintah kita dan kita semua semakin sulit untuk mengatasi persebaran pandemi COVID-19. Tapi apapun itu, karena itu adalah misteri Tuhan, misteri ilahi yang kita tidak bisa pahami hingga saat ini, apapun itu adalah Tuhan inginkan kita berserah tetap kepada Tuhan, sembari berupaya mematuhi semua protokol kesehatan. Itu amang yang bisa saya share bagi kita untuk PRT malam ini. Bukan pertanyaan, tapi mencoba untuk menjawab pertanyaan Amang Simar Mata dari sektor 3. Melihat ya, Mang? Ya, melihat itu Amang situ Manalu. Mulai orang lebih nasing Amang. Amang Samuel Cibro. Horas Amang, horas. Horas Amang. Horas Amang. Horas Pak Stef. Horas. Udah. Selamat menjelang kemerdekaan Madihita. Molo sautik donian neneng kusukku namang. Molo sian hupayutiut nakin topiknya Amang justru cerita sudah cukup familiar bagi kita bagaimana bangsa Israel dijajah di Mesir, lalu sampai Musa membawa mereka ke tanah Kanaan sampai mereka hidup di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan kata lain seperti yang Amang sampaikan tadi, kemerdekaan dari penjajahan. Begitu juga dengan negara kita ini, setiap kita melihat masuk ke 17 Agustus, tentu kita pasti selalu mendengar kita sudah merdeka juga dari penjajahan, tapi belum tentu merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dan juga dari kejahatan. Nah, tapi kalau saya sendiri melihat dari ayat ini yang menjelaskan, sebenarnya yang memerdekakan kita justru Tuhan sendiri, karena kita dimerdekakan dari apa? Dari dosa kalau menurut saya. Karena kita orang percaya, tentu dalam Alkitab sudah dikatakan
kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi satu kabar baiknya bagi kita sebenarnya, kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi dari ayat ini saya ingin menanyakan kan, kita sudah dimerdekakan sebenarnya ini. Sementara kita hidup cenderung susah untuk memisahkan, atau kita cenderung mencintai sekaligus membenci dosa. Nah, bagaimana sebenarnya Amang secara teologianya, bagaimana kita supaya bisa mematahkan ini? Karena tidak menutup kemungkinan, atau kita semua mengalaminya, dan kita percaya hanya Kristus yang sanggup memerdekakan kita. Cuman bagaimana kita di dunia ini mencintai dosa sekaligus membencinya, dan itulah realitanya. Kita tidak bisa lepaskan hal itu. Jadi mohon arahannya Amang kepada kita supaya kita bisa benar-benar menjadi manusia yang merdeka seutuhnya secara jasmani dan secara rohani. Terima kasih Amang. Oke, mulai tegodang di Amang Stephen, Amang Cibro, taring untuk kemerdekaan. Jadi mau tabigi nak kaning episteli, Yesus do na memerdeka hak kita. Nah, sebenarnya apa itu kemerdekaan? Jadi kemerdekaan itu adalah kebebasan yang membebaskan kita. Dari mana kita dibebaskan? Dari perhambaan atau dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Dan ternyata ini yang sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berdosa, kita takut. Ketika kita berdosa, kita takut tentang kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita telah dimerdekakan. Bahwa kita telah dibebaskan. Rasa khawatir, rasa ketakutan tidak ada lagi dalam diri kita. Karena apa? Karena Yesus telah memerdekakan kita. Persoalannya adalah, apakah kau sudah percaya? Dan itulah yang dikatakan oleh 1 Yohanes. Jika kau percaya kepada Yesus, maka dosamu telah diampuni. Persoalan kita adalah, seringkali kita percaya kepada Yesus, tetapi kita merasakan dosa-dosa kita itu masih kita beban, songon perselui Amang, perselui kan, belga beban di bana, naik bantu selo, alai saya dia popai bana beban naik. Sama dengan kita juga yang datang ke gereja, kita datang dari rumah memiliki beban yang sangat berat, tetapi sampai kita di pintu gereja, kita letakkan beban kita itu, pulang kita dari gereja, kita bawa lagi beban itu. Karena apa itu? Karena memang tidak percaya kita kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Nah, kemerdekaan apakah sekarang yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Saya katakan kemerdekaan seutuhnya. Di dalam Yesuslah kemerdekaan yang seutuhnya itu kita terima. Tanpa itu Amang, kita tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Kebutuhan kita setiap hari semakin banyak. Pada saat kita memikirkan itu, khawatir dengan itu, pada saat itulah kita terjajah. Terutama sekarang masa-masa pandemi. Jadi saya katakan, percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya merdeka secara dosa, bukan. Tetapi secara totalitas kita dimerdekakan. Bagaimana maksud kemerdekaan di situ padahal kita miskin? Makanya kalau kita nyanyikan nanti bukan di nomor 213. Dungso nang rohaku di ban Yesusi, porsuk pehutaon di son, napos dorohaku dituatai, di pasonang tutong rohaku, sonang do,
kemerdekaan itu adalah sonang niroha. Jadi molodok senari merdeka. Tapi godang-godang tuki. Itu kan godang namarsak ala ninguluon. Tapi rojes madok. Roma hamu tuau. Hamu akadaluza do nasorat. Hupasonang pe hamu. Berarti hanya percaya kepada Yesus kita memiliki kemerdekaan yang seutuhnya. Tetapi amang inang jangan lupa seperti yang saya katakan tadi. Molo jauh-jauh naing. Tuhan Yesus leho madiau si panganon, madiau bisa langit. Tidak pernah. Tetapi Tuhan menyuruh orang lain. Antar dulu si panganon, tu si A. Ngamaleinin na. Maka kita disuruh Tuhan untuk agen kemerdekaan. Dipakai kita lau peluahon akazolma. Jadi herera songni amang cibro taringot tu bagaimana sebenarnya hanya percaya kepada memang itu udah kenakan kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Tanpa itu tidak ada kemerdekaan yang sempurna. Sampai saat ini kalau kita pahami apakah memang Indonesia sudah merdeka? Kita hanya merdeka dari penjajahan Belanda, tetapi sampai sekarang kita belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari tantangan-tantangan teknologi, dan lain sebagainya. Belum kan Amang? Belum. Kita lepas dari penjajahan Belanda, tapi kita sekarang dijajah yang lain. Nah sekarang tugas kita adalah sebagai gereja, bagaimana kita menjadi agen kemerdekaan. Ido bay na udah kena kaning, molodang boy diurupi hodongamu, panumat unang arsaki. Molodang boy diurupi hodongamu, panumat unang bay tangis. Molodang boy bekodongamu mekel, panumat unang bay jurohana. Ima sebagai real aksi yang paling kecil dalam kehidupan ta sebagai agen kemerdekaan. Hera songoli amang Samuel Cibro. Kawan, izin amang menambah sauti boy amang. Adong dapat kamang. Boy menambah sauti amang. Bamang? Menambah sauti taringot sukun-sukun nih Bapak Step Cibro. Oh, boy amang. Iya, Amang Cibro, memang inilah realitas yang kita hadapi saat ini, terutama di masa-masa belakangan ini, di mana kita membenci dan sekaligus menikmati dosa. Kehidupan dunia meminta kita kadang-kadang harus melakukan adaptasi-adaptasi. Nah, karena memang sejak awal dari penciptaan, Tuhan sudah memberikan kepada kita kehendak bebas, free will. Jadi silahkan mengambil sikap, bergelimang dalam dosa, atau meninggalkannya sekaligus. Cuma tidak mungkin itu sesuatu selama kita masih di dunia, tidak mungkin kita benar-benar bersih dari dosa. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Hanya Yesus yang bisa melakukan tanpa dosa, kalau kita tetap. Tetapi setidaknya kehendak bebas itu, hari demi hari lebih kita arahkan ke arah yang positif, kehendak bebas yang positif. Bukan kehendak bebas yang negatif. Nah tentunya ini supaya hari demi hari bisa semakin mengarah ke sana, tentunya sebagai orang Kristen yang percaya dengan tuntunan Roh Kudus, ya kita minta Roh Kudus supaya kita secara bertahap meningkatkan rasa benci kita terhadap dosa, sekaligus meninggalkannya. Kalau 100% tidak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Mata molodidio mata patu pemardosa di situ. Jangan dong naso mardosa. Tapi setidaknya kehendak bebas yang dianugerahkan Tuhan itu kita gunakan ke arah yang positif, yaitu meninggalkan dosa-dosa. Mada bahasa kami yang pandita nami do tuamang Cibro, Pak Stephen Cibro. Oke, Mang. Ya. Rom 6 ayat 1. Olat terlebih merdosa asalam tunggudang asinorohai. Paulus menjawab, daumai. Tetapi sebagai tanda bahwa kita orang merdeka, lakukanlah kemerdekaan.
Ido rom onom ayat ser 1 ayat 4. Oke Mang Cibro, Sony memang dah. Mulai emang do udah penjelasannya. Oke. Adong lebih kamang. Amang, anu kuju denaya mang. Boy pamang, Boy Mang, boy. makin terputus. Kalau isinya memang. Di makin di Sabayamang tentang dosa. Kan? Jadi agak katanya mereka topik tentang dosa. Yang tiga-tiga dosa. Alay, hari ngomong tentang doa. Adong tiga-tiga ya bubigi yang hidup songono namang. Sama dosa nami asa unang tarabat pasuk na dilian ni Tuhan. Dia mang partang suku-sukuku sono namang. Bolo amang JP lalu nakin bahwa sana kita memang berdosa semua. Molo berdosa kita, ama. Kan? Apakah pasu-pasu na kursiat Tuhan rabat? Jala, molo sotarabat, hera-hera semua doa yang benar yang mau kita panjatkan kepada Tuhan. Tony Mamang, muliate. Ya, jadi pertanyaan yang sangat menggugah kita, bahwa tutu taring tudu som. Ala tujuh tang yang tasi sabe dosa nami, asonang terabat akasi pagilon nami. Oke, dalam istilah bahasa di Alkitab ada 5 kata yang dipakai tentang dosa. Iya, 5 kata yang dipakai di dalam dosa, dan kata yang paling umum adalah hamartia. Nah, jadi pengertian hamartia adalah orang yang tidak melakukan kehendak Allah adalah orang yang berdosa. Jadi termasuk kesalahan, kesilapan dan lain sebagainya. Jadi ada 5 kata yang dipakai dalam agama dalam Alkitab Tai, semuanya tentang menunjuk kepada dosa. Nah, jadi asal dalam jotik amang ditangyang taalia manami. Sesama dosa nami, songon panisa nami, di dosa di dongon nomor dosa Tuhan. Nah, hata dosa dipakai di si. HP dosa ido upahnya adalah maut. Nah, HP saya tadok, saya sama dosa nami, songon panisa nami. HP roh Yesus manesa dosa ta et haapaks sekali untuk selama-lamanya. Atong nga percaya tu Yesus. Nga di saya dosa ta na tersilang ibana. Hadui. Nah, jadi ido molo diterjemahan bahasa Indonesia dang dosa dibain. Ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi muatannya memang semuanya mengarah ke dosa, tetapi kadarnya bertingkat-tingkat. Jadi kesalahan itu bisa dimaafkan, kesalahan itu bisa diperbaiki, tetapi kalau dosa itu amang hanya sekali untuk selama-lamanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Marhite-hite na tersilang ibana. Sonari molo sukut tuhita merdosa de pihamu. Sudido taman doko merdosa. Atong molo merdosa de pihita alingay si sa Jesus dosatta. Hido kan? Hari sa Jesus dosatta. Uju tersilang ibana. Uju tadok persia hita tu Jesus. Atong bahado pi. Jedang merdosa behita. Mergulo marsala.
Atau ngala na marsala, Bapak deng gemet to ngaso nang marsala bi. Unang isi ngajahuho marsala. Nah, asa berhubungan dodo tangyangi. Saya sama dosa nami aso lang tarabat pas silelehomu tuhami neta. Ala memang dosa amang menutupi kita dengan Tuhan. Menutupi kita dengan Tuhan. Ido bahina didok di Jakobusi, dua orang benar sangat besar khasiatnya. Jala mulut tasamu se, lisa de Petrus, dang ditangi hon debata, tangi yang niaka pertangan naramun. Ido mulut tasahan di Jakobusi, bersihkanlah hatimu, bersihkanlah tanganmu, maka dua-duamu akan didengarkan oleh Tuhan. Pemahaman ido amang naloho di bagasa dirita. Nah, alani ido kita yang akan aporsia di tuata Yesus, ba mulatung pedang tadok komerdosa do kita, alay dang dosa nasa saribe na marhapatiat to hamatian, alay kesalahan nama guarra. Jadi mulo martangi yang pihita amang, saya sama dosa nami aso nang terlaba pasu-pasu, asa mengarat tu pemahaman na songoni mahita. Nah, boy do songoni itu tangyang ta, tentu kita memahami kita adalah orang yang bersalah, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena ketika kita bersalah, kita memahami kayaknya diri kita jauh dari Tuhan. Dua-dua kita sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah permohonan amang ketika kita bermohon kepada Tuhan, ampunilah dosaku supaya doaku tidak terhalang. Permohonan kita dui asa zonok debata tuhita. Song lima heramang simar mata hatorangan memang agak butuh diskusi nama segajang doon tang cukup tang melalui pertanyaan ton tabahas. Iya mang. Bagaimana mang? Oke amang, mulai tigudang amang. Adong do pihak kamang? Ay dinaking amang MKes. Amang si Galingging. Oras amang. Oras amang. Oras abang. Oras. Nunga saya takas memang naking bolo jamita saya namang dolor atau rangan. Nang informasi-informasi saya nakadongan. Ale memang adong sautik terkait perpindahan bangsa Israel sian Mesir tu tanah Kanaan. Molo binereng sian Alkitab mang Bibel, perjalanan halak Israel tiki kira-kira 40 tahun. Sian Mesir tu Israel. Molo dibereng sian geografis, secara geografis seharusnya sian Mesir tu Israel kira-kira 750 kilo, manang 800 kilo mah kurang lebih. Molo secara ilmu halak geografis minna kira-kira dang pola logis sian 30 hari belum mabelapat sian Mesir tu Israel. Saya ada di son naboy binereng manang segi positif bahwa Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan tanah Mesir selama 400 tahun, tetapi ingin mencoba juga bagaimanakah kesetiaan orang Mesir terhadap Tuhan. Makanya pada saat itu Musa membawa bangsa Israel dari Mesir itu bisa dikatakan berputar-putar sampai 40 tahun. Jadi ini memang di dalam kehidupan juga berkorelasi terhadap kehidupan kita zaman sekarang. Tuhan tetap memberikan atau melindungi umatnya
memberikan kebebasan, tetapi kita juga dicobain sampai sejauh mana kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Perikop ini atau Jamita saat ini memang sangat mendalam kalau dipelajarin. Diperlukan kesetiaan kita untuk beribadah dan taat kepada firman Tuhan. Mungkin itu yang dapat kami tangkap, Amang. Berkaitan sama COVID, berkaitan sama kejadian-kejadian sekarang, tadi sudah dijelaskan Amang, JP Manalu sama Amang yang lain. Jadi ibadah kali ini atau perikop kali ini sudah sangat jelas kami terima, Amang. Mau lihat ya? Mulate di amang si Galingging. Jadi 40 tahun bangsoi merdalan di perhorsihan. Buas 40 tahun secara teologisnya sebelum mereka mengenal Tuhan itu siapa, Tuhan tidak akan memperbolehkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi diuji nasi dari si asapita. Ala bangso na mura munggil do bangsoy, mura marungut-ungut. Jadi Tuhan ingin menguji mereka, menunjukkan bahwa akulah Tuhan yang membawa kamu keluar. Dakku palos samu masuk, anggo sejoli tadahamu au. Dan ternyata amang inang, tidak ada yang dibawa keluar dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan. Tidak ada. Jadi yang sampai ke tanah Kanaan adalah orang yang lahir di padang gurun. Baik kamu me. Multazahan tidak ada mereka yang sampai. Si Musa sendiri tidak ada yang sampai. Tidak boleh sampai si Musa. Karena apa? Karena dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Paik nina menguluan nina kan. Ilo baina di Hutamara deh. Ketika mereka berhenti di Mara, artinya pahit. Air pahit. Air itu menjadi pahit. Ima pakilalaan nasu bersyukur. Aiki pegawi doko pahit. Nah, jadi si Musa dimuruki di Batado, ala bersungut-sungut. Jadi sebagai ujian demang, jadi hita penuaing bohado hita tutu menikapi pandemion. Bohado hita tutu menyelami nama saon. Bersungut-sungut do hita, bohado tutu. Ata danaga gudang do hita nuaing merdaladalan, kan? Merdaladalan atau merdaladalan lima hita. Tabereng ma. Ujung nga, dang tapak ke kesempatan non, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi au mengambil positif do, makna ni pandemion. Jangan-jangan ini cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Nung ngalala rajul mau di perdalanan na, tang diboto isa do debata. Jadi mudah-mudahan marhiti-hiti pandemion kita semakin mengenal Tuhan itu siapa. Jadi mulai tema dia mang sigalingging, may paturang aman naking, alani mamang sabutullah molo di sonari dapola sadari ngasahat tu sa perhorsihan itu tanah Kanaan. Maka na hamar samita perdita. Begini begono nidna terus mengelusi amang ngasani hami conok do HP nidna jadi memang conok do alai boy do di jolo ni si malolongi tang boy berengon anggoholan mangasahon na di pikiran non do narirohon ilo neng dohonon na jadi tapasaha ma perdalanat tatu debata asa totok kita di perdalanan ton di pargowoi kita di tiroi kita manang adiga kita sahat tu tanah Kanani nung ngatatad bana doh takas. So ni mamang sigalingging arong lepiak kamang ina marate iya hubay mapanipuli kamang molo hudok ko nandong slogan di hita sudah meta mangalusi merdeka. Merdeka! 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 Merdeka. Merdeka! Di dalam Yesus
Di dalam Yesus kita sudah merdeka. Ati amang. Di dalam Yesus kita sudah merdeka. Merdeka. Jangan Merdeka. Merdeka. Amin. Di dalam Amin. Yesus kita telah merdeka. Amin. Alanii. Ahapin nama sa dingulon. Ikosonang dorohata. Kita hadapi itu dengan kemerdekaan. Ati amang ate. Ahapin na talupi dingulutol. Taanggap may nunga merdeka hita alani huwaso ni Tuhan Jesus. Napaduahon. Godang do pinoyeng akadongatan na tarsorat. Alay tadda na merdeka hita. Mari kita sebagai pelaku-pelaku kemerdekaan. Moladong do penoaing si matua menekan parumenna. Marhite jami taon dono krut si matua merdekakan menantumu. Moladong do penoaing amata menekan akainata merdekakan. Moladong do penoaing akainata menjaja akamata merdekakan. Mauladong do peneng natoras menjaza anak konna merdekakan. Merdekakan. Jadi kemerdekaan itu kita dipakai oleh Tuhan. Godang menuaing akan nama leyak kamang alani pandemion dipakai di batado kita memerdekakan nih. Saliter na bulanomu leya saliter. Amin. Amin. Iko sudido merdeka alanong merdeka hita. Alani pasu-pasu ni dibatado mangalehon kemerdekaan ni dihita alani di jo mahita sonari songo pajuun ni dibatado si Musay borha maho palua mabang sokki ay nung matangis-tangis na sida nung mangangguki dang mga bekel organisyanu nung mangangguki marsay na yung organisyanu unang gabi dohot to pabiar-biar hoda ay dang ijo nang akamang nang di pandemyon gabi do tita pabiar-biar ho dongata. Molo dang boy ho menghibur panumat unang pabiar-biar hon. Ate. Jadi harus songoni hubagad jang majotit nai. Bercerita man si A songono da basahit tuninna. Oy do ate. Songoni do na rayo pusito siti open. Tapos sa dililingay mati rabahin na. Seharus na iko may merdeka ka dotong. Tangi, iko namin merdeka kado, toy ma, papos maruham tutuhani, martangi ako, dangar ulang setar patu pada bata, akaido kata-kata namin merdekakan. Jadi di pabor hatu hata di takamang, terlumobi mahita di bagasa pertanyaan bornginon, ula-ula ni di bata, lahu peluahon akka natar sabat, peluahon akka natar hurung, peluahon akka naluja, doho nagali. Di pasu-pasu hatta mahita. Amin martang yang mahita. Mulai tali Tuhan di hatam nana naung hubigi kami. Syakodo kemerdekaan ini. Nama baik kami sonang pakilalan nami. Mengelup ya keragam ni hamolun. Go akka napasorat kami. Alay ang go diri nami pikiran nami lupa ngasaw kami. Dang adong kemerdekaan di kami. Alay marhiti-hiti huasom. Naung memerdekaho kami. Memerdekahon akka kami sedusa. Memerdekaho kami siyan perhatubanan di pertibion. Gabi buhay mahamin naing madok mauliante. Jala di paborat todo hamil Tuhan. Nagabi agen ni kemerdekaan. Ala nung godang jol maju-jauh tumatangis. Godang jol maju-jauh naing akan atas sorat. Akan nagali di jauh hamil Tuhan asa borhat peluahoni atong pakke mahami akan naung pinaluam asa gay mabulas ni rohay tu akan namarsak mabuan haguguon tu akan nagali pasu-pasu maruas ni Huriam hakabipi den pasar hakabipi resort Bali nang saddo akan naporsea terlumubi ma akarus ni Huriam namar saur di baga sa bornginon. Atong hupasa tami ma daging nang to dinami tu bagasan
Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Dungsi pulan no kita manginang marede sian buku ede nomor 232 masuk mahita tu tangiang pangodianon na dibuat ton amang situa JP Manalu. Tong marede mahita sian buku ede nomor 232 ayat na parjolo. Ia sude parudiana arga kada hugoto utio toko Yesus Tuhanku artana arga na mengatasi sundena atau aku Tuhan tiup hatana saya pangasahun mabagaba. Masuk mahita tu tangiang pangodianon di pasahat tami matu amang situa JP Manalu. Tapasada maruhata martang yang mahita dibata amanamin na marhuaso di Banua Gijang uhamuletehon hamido balgani pasu-pasum na pairing-iring daging ng tordinami boy hami ruas ng perhalado ni hurjam hakami pidin pasar pamasa persobaron nami tuho Tuhan doho persauran nami sama-sama hami marhite ulaon pertangyangan rumah tangga sektor tung pedang boy pehami amang nabasa rap memuji doho pasangapon kuar munabadi marpamuati maroham dia kana masa dungaingot Tuhan alai masa hatami tu jolo munabadi tu pertangyangan nami akatik kina mangihu Tuhan leho maukat ni roha di hami saluhukna asama karikoton ulaon na marsaur doho to doho marsaur sami sama hami hatamno kubigi hami na pinadar ni naposom songsoni nang nunga hu katanak kami piga hami Tuhan ruas ni huriam pasu-pasu ma Tuhan hatam nabadi asagabi bohal may di hami lau madalani ngulu-ngulu na pinalumehonmu tuhami ganuk marsada-sada tuang songoni nang naposom napatol hason pataryason hatam nabadiai parbadiai manasida parbisuhi wakatiki na mangihu asalam marhite hatam nabadiai lamtang haporsiaon nami madalani pergulan nami siganupari Tuhan debata amanami pasahatami sude pakobesion ni HKBP Denpasar, HKBP Resort Bali, HKBP Indonesia Distrik Indonesia bagian timur, HKBP Hatopat Tuhan. Jak di masa nama saya maulot Tuhan, patalomos Tuhan. Holak kodo haposan nami asa perbisuhiomu hami sudi. Pangulan ni huriam mulai setingkat pusat sahatu huria nang pagarat Tuhan. Songsoni nang hami. Asa marsi beta-beta kami Tuhan. Maka meletehon pasu-pasu marhite na mamelehon diri roha nang pikiran di parsoran nami. Disudah tirkat perhobasion ni huriam HKBP Tuhan. Asa marhite pakobasion nami saluhutna. Marbungaran mana marmuna badiai. Jana terpasu-pasu manang kami. Terpasu-pasu manang parsoran nami. Nalam rosu wakatiki na manghihut. Tumpe di bagasan lingguman ni hamatean hami Tuhan. Napostol hanami. Molo hupasahat kami diri nami. Ngulu nang hosa na pinalmehomo Tuhami. Hupaw sahat kami to. Postol hami Tuhan. Aha pinamasa di panguluan nami. Pamunangomu do hami Tuhan. Mangulahuni saluhutna. Ingot kami Tuhan. Aka ulas ni huriam.
na bergerak di sektor pariwisata terutama Tuhan. Ralomos nasida menghadapi nama Tuhan. Alai tangiang doho elek nami. Pasahat ma nasida. Loas ma di pasahat nasida. Subi anggu-anggu nasida. Tujulum na bedi jala ditikina. Ditikina ulina pinalumi homu. Jala dipakirimon di tikina sopola liling. Boy nasida Tuhan marpos ni roha marpakirimon manguduti ngulu-nguluna. Song-song nang ruas ni huljam Tuhan. Na macay moltong mengalului padaraman penguduan di luar di sektor pariwisata. Lehor dihami Tuhan bisu gugun sepoi. Asa pos rohanami unang mabir hami mengadupi ahap na masa di penguduan nami. Tuhan debata amanami. Song-song ni akka keluarga na marukil di bidang keluarga, hadamian di keluarga, doho urak na togo di parsaripian nasida, doho akas di matahe na hasil kami di perwudan nami ganuk marsada-sada. Lehon basaron ni roh hadihami Tuhan, asabui majalui ditiki na pinalme homu Tuhami ganuk marsada-sada. Tuhan debata amanami. Yung tami tong nang simadua ni inanami situ TM baru manalu nyonya simajutak naung jumolo mendapat toko di bona pasogit tung pedang boy mulat nasida alane hamaolon na masa nung hengot pat na posdo rohanami yang gua holong nasida tu na namar na tuai patuduhonon na dei molonunga di loso Tuhan tiki na uli na denggat tu nasida dehomma hasadaon doho posni roha di sude keluarga besar asa boy nasida marsadi roha ya katiki na mangihot na lao pataridahon holong tuna tua nasida naung jimbolo jinom Tuhan debata amanami song-songoninang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na parsahiton di luar covid song-songinang covid oh ma Tuhan na mga lian pos ni roha hamalumon pasu-pasu obat doho upaya-upaya medis doho para medis, doh dokter, naung ni konsumsi nasida Tuhan aka ubat, doh aka vitamin Tuhan. Asaima dalan di nasida, lau malum tanggal sudah sahid sian pamatang nasida, dalam marsada ni roha, kami di bagasan hai paso dok las ni roha, nasekoi dia kapersoran nami namangihut. Tuhan debata aman nami. Marukil dosa nari ina nami nyonya hasibuan berusiahan. Di mana berkaitan Tuhan, rencana nih instansi nasida, nanaing papidahon bagas nasida, lema Tuhan bisuk doh gogo nasiakan koi itu inanamian. Song-song ini nang tu pengambil keputusan, asa di pajolo ma keadilan tu nalau mengadopi akan pensiunan song-song ini akan inanami nang lanjut usia Tuhan. Nang song-song nang keluarga. Posrohanan Tuhan, ya namu do gugu do posni roha di nanamnya do keluarga ditikina le namu na uli na dinggat tu nasida hombar tu na pinangi tu nasida. Ingotami Tuhan aka ya natutua nami nang lansia Tuhan. Piga-piga nung ay kapola berbaring di tempat tidur Tuhan. Oh ma Tuhan nama masuk-masuk nasida, pergugui nasida. Lesa dan roha dia kapinapar na Tuhan. Asal toto di bagas alas ni roha nasida makogasin na tua-tua nami akan lansia. Song-song Tuhan di akatiki-tiki na mangihu. Macam gudang program secara khusus di HKBP dan Pasarot Tuhan. Ima pembangunan rumah pastori naung dibentuk panitia alayalan ya kahamaulon na masa sonari Tuhan. Kung macay molhora mangasahon pikiran namin di Tuhan. Dang tarulah kami. Holan marhapos at tuhoro kami Tuhan. Lihonomu tiakatiki na mangihut ruas na burju do akasidi na makahulong hami asabuy ditikina dengan rumah pastori ipajongjong di bagasan las ni roha asalam bertaba-taba mahiras ni roha ni amang paditanamin ng keluarga makubasi orang gurumu di HKBP dan Pasar Buah Resort Bali. Tuhan debata manami song-songonin ang nunga ditotuhon panitia pesta jubileum 50 tahun na aturan na ikon na tahun nasal po Tuhan alayalan ikon di sini pandemi Tuhan ikon tahun nomah usak kapihami
Tuhan pamasaun nami pesta jubileum 50 tahun laos di padomu kami itu pesta gotilon suang songoni nang pengumpulan dana tuh karena narau hobar tu pakubasin nih huriam di HKBP Denpasar. Tuhan dibata amanami pargugui sudah panitia mulisan kedua sahat tu sudah tong soni nang ruasnya HKBP Denpasar asa masih beta-betakan mengalehon napatut na duminggan songot tadda rasmi rohanami makalason naung lebih 50 tahun udah huriam HKBP di Pulau Balion. Tongani mahami saluk na Tuhan. Para anitia, para halado, song-song nang ruas doa kasimpati sampai dari Tuhan. Asa Marsha dan Roham berkomitmen memberikan yang terbaik, tenaga, waktu dan pikiran untuk pelaksanaan pesta jubileum dari rencana kami tanggal 7 November tahun 2021. Tuhan mati kudang na rekod di perngulun nami alai dang bui tertutur kami genup marsada-sada tangiang doh elek nami sude tangiang nami tangiang pangodianan song-songoni tangiang pribadi-pribadi ni HKBP Denpasar Tuhan oloi mai ditikina dumolo sesa dosa panglasan nami Tuhan asa taruli kami di hatam dabide jala taruli kami di pasu-pasu nanaeng silihonom mudupe Tuhami genup marsada-sada itikina manginut marhite Tuhan Yesus Kristus upasahat kami tangiang pangodion namion obar tulong meneroham amin. Mulia tia mang kita yang muna Oleh na Mulia tema di amang situa JP Manalu Marede mahita sia buku de nomor 425 ayat sada Uhu mahita papunguhon peliata. Amanginang peliata wima tapasahat marhite transfer tu rekening ni huriata na adong di piga-piga bank manang marhite keris manang tapasahat tu situa sektor tabi asa nasida ma pasahaton tu bendahara ni huriata. Atau marede mahita sian buku de nomor 425. Ali di bata amanami ni banugicang horo harol ni salutsi lelo naringgan do nasuli basa na mauliutus upasatami masyan lumito ang pilan nami to
Sesalo megabi uap na husus di sulum. Pasu me ramoti. Asa para siyang hami pilihanon. Pati bulo na razo mo tonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhay maruanay marititi dim. Asalam tadami gudang ni silalom itu hami. Asalam girgahama do mulia setuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmangidome tertangi yang alia manami. Alia manami ni benedicam. Sa penelbadia makuar. Saya maharajon. Saya menolong di tangan Leo matuhamis duluan siapa? Saya sama senami sama senami. Hidup sedang nama Ulang kami terlibat ujuna. Lalu amami santangaku. Ayah nak pernah jauh. Doa mengaku. Rodia senapa saya di sini roh ni Tuhan Yesus Kristus. Lo tolong ni roh ni di bata ama. Lo parsoran ni tol di perbadia. Ima na madongani hamu saluhuna. Amin. Oras Marita. Shalom. Shalom. Merdeka. Oras. Ini masker. Oras sedih. Oras Mas Stephen. Oras. Buat semuanya. Ini lo di sini lo. Oras, amang nacocua, amang situ Siregar. Oras amang, oras. Sehat amak sehat. Oras amang melatih. Saya Siregar, Mas Yong Liba.